Nggak ada ya. Kita lanjut dengan kitab yang berikutnya, yaitu kitab Risalatul Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang darimu dari najis, jika najis itu mengenai sesuatu yang basah, maka cucilah segera. Jika engkau dalam keadaan junub, mandilah dengan segera. Sebab orang yang junub ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia diharamkan berada di masjid dan baca Quran. Dalam hadis diterangkan, malaikat tak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang junub. Dan apabila malaikat keluar, setanlah yang akan masuk dari segala penjuru. Janganlah engkau makan atau tidur dalam keadaan junub, karena hal itu dapat membawa dampak negatif. Jika engkau tak sempat najis ketika basuhlah alat malammu dan segera berwudu. Hendaklah engkau memperbaharui wudu setiap mengerjakan sholat fardu. Usahakanlah senantiasa suci dan wudu ketika berhadas, karena wudu adalah menjaga ini. Apabila senjata tidak ada di tanganmu, wudu pun tidak akan pernah berani mendekatimu. Saudara Yasin datangi Syekh Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu untuk belajar ilmu kimia. Ia pun dimintakan untuk bermukim di tempat beliau selama 1 tahun. Beliau mau mendidiknya dengan syarat ia selalu berwudu ketika berhadas, dan setelah wudu ia menaikkan sholat 2 rakaat. Beliau berjanji setelah itu akan mengajarinya. Setelah genap 1 tahun tinggal di tempat beliau, ketika laki-laki itu sedang menimba air sumur, tiba-tiba melihat timbanya penuh dengan emas dan perak yang berkilauan. Tetapi anehnya, ketika ia memperoleh emas dan perak itu, ia langsung mengembalikannya ke sumur karena ia sama sekali tidak lagi cinta pada dunia. Kemudian ia menghadap Syekh Hasan dan menceritakan peristiwa aneh yang baru saja ia alami itu. Seluruh tubuhmu kini telah mengandung kimia, kata Syekh Hasan. Kemudian laki-laki itu diajak beliau untuk menjadi dai yang selalu menjauh di jalan Allah SWT. Dalam kau sholat 2 rakaat setelah wudu, jika tidak mampu selalu suci dari hadas. Hendaknya engkau suci dari hadas ketika masuk masjid, baca Quran dan berzikir, saya ilmu dan lain-lain. Dalam berwudu atau mandi, janganlah hanya melaksanakannya yang fardu saja. Sebaiknya ditunaikan pula sunnah-sunnah dan adat-adatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Gunakan mandi pada saat-saat tertentu dengan niat agar badan tidak bersih walaupun tidak berjinabat. Hadis pun sangat menganjurkan mandi pada hari Jumat bagi orang tak sholat Jumat. Setelah wudu atau mandi disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi semuanya dari Tuhan Allah yang Maha Esa, yang tak sekutu baginya, dan aku bersaksi semuanya Muhammad adalah Abdullah dan Rasul. Ya, fasal kita dari kitab kita Imam Al-Haddad, pengarang kitab kita, menyatakan bahwa hendaknya kita semua menjauh dari najis-najis, baik najis lahir maupun najis batin. Najis lahir itu ya kayak kencing, kayak kotoran, ya. Jangan main-main sama kencing. Ya, jangan main-main, jangan diminum. Ya, jangan dibuat mainan. Ya. Haram hukumnya mengotori diri dengan yang najis ataupun najis yang batin. Seperti apa? Seperti penyakit-penyakit hati, sombong, takabur, ujub, bangga diri, riya, ya,
hasad, dengki, iri, dan yang lainnya. Semua yang najis-najis itu kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Ya. Tapi gimana kita mau menghindarinya kalau kita nggak tahu itu najis? Ya nggak? Kalau kita tahu itu najis, pasti kita menghindar. Tapi kalau kita nggak tahu itu najis, ya bisa jadi kita nggak menghindar karena menganggap itu bukan najis. Jadi cara untuk mengetahui itu ya gimana? Belajar, ngaji, datang ke majelis, ya, duduk depan guru. Kemudian kalau ada najis yang kena di badan kita, cepat-cepat kita cuci katanya. Ya. Begitupun kalau kita kena junub. Kalau kita kena junub, mimpi basah, atau habis berhubungan dengan istri, maka usahakan sebisa mungkin cepat-cepat mandi. Ya. Karena junub itu mengusir atau menjauhkan seseorang, menghalangi seseorang dari hadapan Allah, dari hadapan Allah. Oleh karena itu diharamkan buat orang yang junub untuk duduk di dalam masjid atau baca Quran, ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalam rumah itu ada orang junub dan belum mandi. Ya, malaikat nggak mau masuk. Kalau malaikat nggak mau masuk, maka yang masuk setan. Ya, kalau nggak mau masuk malaikat, maka yang masuk adalah setan. Ya. Maka berhati-hati, usahakan kita tidak makan, tidak tidur dalam keadaan junub. Ya. Kalaupun kita nggak kuat, masih ngantuk, atau udah lapar banget, maka paling nggak kita cuci kemaluan kita dan ambil wudu. Itu mau makan, itu mau tidur. Ya, itu paling minim. Tapi kalau bisa usahakan langsung mandi. Kemudian Al-Imam Al-Haddad juga menyebutkan hendaknya kita memperbaharui wudu setiap kali kita batal atau setiap kali sholat fardu. Walaupun nggak batal, walaupun tidak batal, kalau bisa ulangi wudunya. Kayak maghrib nunggu isya kan itu dekat, ya. Biasanya kita duduk di masjid ngaji baca Quran atau duduk tahlilan sebentar, tahu-tahu udah azan isya. Itu kan sebentar. Kita masih punya wudu, usahakan wudu lagi. Usahakan wudu lagi. Tapi wudunya ini tajdid, memperbaharui. Tidak mengangkat hadas lagi. Karena hadas kita belum ada. Ini yang biasa dilakukan sama Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun masih ada wudu, ketika masuk waktu sholat berikutnya, wudu lagi. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, ketika masuk sholat berikutnya, walaupun masih ada wudu, langsung wudu lagi. Ya, dan ketika wudu, baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau berdiri, ayat itu ayat tentang wudu tuh dibaca pas mau wudu sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Dan berusaha untuk selalu tidak hilang kesucian kita. Tidak hilang. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Perbaharui wudu terus. Ya. Karena wudu, kata beliau, merupakan senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang
beriman. Kapan senjatanya ada, ya, maka musuh nggak akan mendekat. Benar nggak? Ya, kalau kita pegang golok, pegang parang, pegang pedang, kira-kira musuh kita mau dekat sama kita nggak? Begitu juga kita kalau ada wudhu, setan itu nggak mau mendekat. Ya, setan itu nggak mau dan nggak bisa mendekat. Maka usahakan untuk selalu dalam keadaan berwudu. Dan dalam hadis Nabi bilang, siapa yang kena musibah, kena bala, bencana, dan dia tidak dalam keadaan berwudu, maka jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Satu ketika datang seorang laki-laki kepada Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili, ya, seorang wali besar di Mesir, aslinya dari Maroko, dari Maghrib, kemudian pindah ke Mesir, meninggal di Mesir, yang terkenal itu. Datang laki-laki kepada dia mau belajar tentang ilmu kimia, mau belajar tentang ilmu kimia. Kata Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, ya, ini kamar, kamu tidur di situ, tinggal sama saya setahun dulu. Sebelum saya angkat kamu jadi santri saya, tinggal dulu setahun. Syaratnya setiap kamu batal wudu, langsung wudu. Bisa nggak itu selama setahun begitu? Siap, Tuan Guru, katanya. Siap. Ya, setelah setiap kali batal wudu, langsung wudu. Begitu. Jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun. Istiqomah. Ya? Setiap kali batal wudu langsung wudu, batal wudu langsung wudu, batal wudu langsung wudu. Tiba-tiba udah setahun dia batal wudu, pergi ke sumur mau wudu. Dia turunin itu ember, ya, di sumur itu. Begitu dia tarik embernya itu, ternyata bukan air isinya. Dalam ember itu ternyata emas. Ternyata dalam ember itu yang dia tarik isinya emas. Kata dia, saya nggak butuh emas, saya butuhnya air. Dibuang emas itu ke dalam sumur lagi. Coba kalau kita gimana? Begitu narik dari sumur, yang keluar emas. Kalau nggak kita kantongin dulu ya, nggak apa-apa, emas dulu, nanti airnya belakangan. Ya. Cuma ini karena orang ini orang yang sungguh-sungguh, ya, pengen belajar sama gurunya, ya, maka apa yang disyaratkan sama gurunya dia ikutin. Dia nggak pengen dapat harta, dapat emas, dia nggak pengen, dia buang lagi tuh emas. Ya. Udah, dia pulang cerita sama gurunya. Ya. Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Dia bilang, guru, tadi saya nimba, tiba-tiba yang keluar bukan air. Yang masuk ke ember saya itu emas. Apa kata gurunya? Kata gurunya, sekarang, ya, badan kamu, jiwa kamu sudah jadi kimia, nggak perlu lagi kamu belajar kimia. Ya, bisa merubah air jadi emas dengan sendirinya. Ya, sekarang kamu ikut saya, kata gurunya, untuk berdakwah, ngajak orang di jalan Allah. Ya. Dan Al-Imam Al-Haddad mengatakan, agar setiap kita selesai berwudu, kita sholat sunnah 2 rakaat, niatkan sebagai sunnah wudu. Setiap kita wudu, sholat 2 rakaat, bacanya kuliah sama kulhu. Bacanya kuliah sama kulhu. Rakaat pertama kuliah, ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kulhu. Ya, sebagaimana baginda Nabi SAW satu hari bilang kepada Sayyidina Bilal bahwa
Tadi kata Nabi SAW, tadi malam saya lihat suara sendalmu. Saya mendengar suara sendalmu di dalam surga. Amal apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Sampai-sampai sendal kamu bisa masuk duluan ke dalam surga. Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, saya nggak punya amal apa-apa kecuali kalau saya selesai wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi SAW, itu dia. Ya, yang buat sendal kamu sudah menunggu kamu di dalam surga. Oleh karena itu, kata beliau Al-Imam Al-Haddad, berusahalah untuk selalu dalam keadaan bersuci dan berusaha juga untuk dalam keadaan bersuci ketika duduk di masjid, baca Quran, atau hadir majelis seperti kita sekarang ini dalam keadaan berwudu, ya, atau duduk di majelis dzikir, baca ratib, baca maulid, ya, dalam keadaan berwudu dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sudah berwudu atau kita sudah mandi, hendaknya wudu kita atau mandi kita jangan cuma melakukan yang diwajibkan saja, tapi kerjakan juga sunnahnya. Ya. Nah, kalau wudu cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung 3 kali, itu kan sunnah-sunnah. Jangan cuma wudu cuci muka sekali, cuci tangan sekali, kepala sekali, ya, kemudian kaki sekali. Ya. Itu cuma wajib, tapi kerjakan juga sunnah-sunnahnya, ya. Balian bagian tuhafidh ala sunan wal adab nahwa ma balaghaka min ghuslihi wa wudu'ihi. Dan sepatutnya engkau menjaga sunnah-sunnah dan adab yang sampai kepadamu dari mandi dan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin sebisa mungkin bagaimana wudunya Rasulullah, ikutin sebisa mungkin bagaimana mandinya Rasulullah yang bisa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau wudu, ya, airnya diantaranya airnya cuma 1 mud. Ya, kita bisa nggak? Cuma sini 1 mud segenggam ini. Nah, kalau kita seember, ya. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa 1 mud, ya paling tidak 2 mud, paling tidak 3 mud. 4 mud 1 sok, ya. Sebisa mungkin airnya diirit, ya, gitu. Ya, kalau bisa seember ya seember, jangan pakai sekolom, gitu. Kalau bisa seember pakai seember, jangan sekolom-sekolomnya dihabisin, ya. Dan hendaknya engkau mandi di sebagian waktu-waktu yang dianjurkan untuk mandi, seperti hari Jumat. Seperti hari Jumat, ya. Mandi, mau pergi Jumat, mandi. Bersihin badan, pakai minyak wangi dan seterusnya. Ya. Juga fa'alaika bihi wa huwa kafin bit tandhif lakin bi ba'd al-awqat fi haqqi ba'd al-ashkhas. Atau ketika aroma badan kita sudah berubah, ya, kita habis pulang dari kebun, keringat, bau, mandi, ya. Setiap mau sholat bahkan disunahkan mandi. Dan Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mandi setiap kali mau sholat. Ya. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan syiar Allah. Ya. Dan kata beliau, setiap kali kamu selesai wudhu atau mandi, maka baca doanya. Ya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat-tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ya, ngadep kiblat, angkat tangannya tinggi-tinggi,
tinggi ya sampai kelihatan ketek. Nabi SAW angkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan putih keteknya Nabi SAW. Angkat tangan tinggi-tinggi, kalau bisa di tempat yang terbuka sehingga pandangan ke langit. Angkat mata kita ke langit. Ketika kita angkat tangan tinggi-tinggi, angkat mata kita lihatnya ke langit. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam radhiyallahu ta'ala sabra sallallahu ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat tahirin wa ij'alni min ibadikas. Gitu ya. Mata kita sambil ngelihat ke langit. Usahakan. Ya kalau kita di dalam rumah ya nggak bisa kelihatan ke langit ya nggak apa-apa. Tetap angkat mata kita ke atas. Ke loteng. Ya. Tapi kalau bisa ngelihat langit lebih afdal. Siapa yang membaca doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia berwudu, wajabat lahu syafaati kata Nabi. Maka wajib dia dapat syafaat saya nanti kata Nabi. Ya, pasti kita semua mau syafaat kan? Mau nggak? Pasti mau syafaat. Ya, semua kita butuh pertolongan nanti. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalkan sunnah-sunnahnya dan usahakan selalu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di majelis-majelis ilmu seperti ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua husnul khatimah ala hadhihi an-niyah wa kullu niyatin salihah khususan laru al-imam al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa sayyidina Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl walidina aldikum wa shaykhina wa shaykhikum wa usulihim wa furuhima walidina aldikum wa shaykhina wa shaykhikum wa al-muslimina ajma'in an Allah yataghashahum birahman maghfirah wa akhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam سر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وانت وذكر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا ولا سواك لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته